Misteri Noni Belanda. Di sebuah rumah tua peninggalan zaman kolonial, tersembunyi sebuah kisah yang telah lama terkubur. Kisah seorang gadis Belanda yang hidup dalam kemewahan, namun mati dalam kesedihan. Benarkah ia telah pergi? Ataukah arwahnya masih bergentayangan, menanti sesuatu yang belum terselesaikan? Jika kamu melewati rumah ini, dan tiba-tiba mencium wangi melati, jangan menoleh ke belakang. Karena bisa jadi, ia ada di sana, menatapmu dalam kesunyian. Gadis di balkon? Siapa Johanna van der Meer? Namanya Johanna van der Meer. Ia lahir dalam keluarga bangsawan Belanda yang kaya raya. Ayahnya, Willem van der Meer, adalah seorang pejabat tinggi yang keras dan penuh ambisi. Ibunya, Cornelia van der Meer, adalah wanita angkuh yang hanya peduli pada status sosial. Sejak kecil, Johanna terbiasa hidup dalam kekangan aturan keluarga. Ia diajarkan untuk selalu tampil sempurna, berbicara dengan anggun, dan hanya bergaul dengan orang-orang yang pantas menurut keluarganya. Namun, di balik wajahnya yang selalu tersenyum, ada kesepian yang tak pernah terobati. Johanna merasa hidupnya seperti burung dalam sangkar emas mewah, tetapi tak bisa terbang bebas. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan seseorang yang mengubah segalanya. Cinta yang terlarang. Dia adalah Raden Mas Jaya, seorang pria pribumi yang bekerja sebagai asisten pribadi ayahnya. Berbeda dengan para pelayan lain, Jaya adalah pria yang berpendidikan. Ia berasal dari keluarga ningrat Jawa yang kehilangan statusnya akibat penjajahan Belanda. Awalnya, pertemuan mereka hanya kebetulan. Johanna sering melihat Jaya bekerja di taman belakang, merawat bunga-bunga, dan mengurus kuda-kuda di kandang. Namun, ada sesuatu dalam diri Jaya yang membuatnya tertarik. Senyumnya yang hangat, matanya yang penuh ketulusan, cara bicaranya yang lembut namun berwibawa. Mereka mulai berbicara, awalnya hanya sekadar salam sopan. Lalu berlanjut menjadi percakapan yang panjang, tentang dunia, tentang kebebasan, tentang impian yang terasa mustahil. Dan tanpa sadar, Johanna jatuh cinta. Namun, di zaman itu, cinta antara seorang gadis Belanda dan pria pribumi adalah sesuatu yang terlarang. Rahasia yang terbongkar. Johanna dan Jaya berusaha menyembunyikan hubungan mereka. Mereka hanya bertemu saat senja, berbicara di sudut taman, atau bertukar surat rahasia yang disembunyikan di bawah pohon besar. Namun, rahasia sebesar ini tak bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, seorang pelayan menemukan surat cinta Johanna dan segera melaporkannya kepada keluarga. Kabar itu sampai ke telinga ayahnya. Dan seperti api yang menyambar sekam, kemarahan Willem van der Meer meledak. Kau telah mempermalukan keluarga ini, Johanna. Seorang van der Meer tidak boleh jatuh cinta pada pribumi. Johanna menangis, berusaha menjelaskan bahwa cintanya pada Jaya tulus, namun sang ayah tak mau mendengar. Malam itu juga, Jaya dipanggil ke dalam rumah. Jaya berdiri dengan tenang di hadapan Willem van der Meer. Ia tahu nasibnya mungkin sudah ditentukan. Aku mencintai Johanna, Tuan. Dan aku tak akan menyangkalnya. Willem menatapnya dengan tatapan tajam, lalu dengan suara dingin ia berkata, "Jika kau benar-benar mencintainya, maka pergilah, jangan pernah muncul di hadapannya lagi." Jaya menolak, ia ingin bertahan, ingin memperjuangkan Johanna. Namun, malam itu, para penjaga rumah menyeretnya keluar. Ia dipukuli, diusir, dan akhirnya dibuang ke sebuah tempat yang jauh dari kota. Sejak malam itu, tak ada yang tahu kemana Jaya pergi, atau apakah ia masih hidup. Sementara itu, Johanna dikurung di kamarnya. Hari demi hari berlalu, tanpa surat, tanpa kabar. Johanna kehilangan semangat hidupnya. Sampai akhirnya, di suatu malam yang sunyi, ia mengambil keputusan terakhirnya. Malam itu, Johanna melangkah ke balkon kamarnya. Ia berdiri di tepi, menatap ke kejauhan, berharap bisa melihat bayangan Jaya di antara pepohonan. Tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia berbisik, "Jaya, aku mencarimu." Dan kemudian, tubuhnya melayang jatuh ke tanah. Esok paginya, pelayan menemukan tubuhnya yang terbujur kaku. Namun, benarkah Johanna melompat sendiri, ataukah
Ada yang mendorongnya. Sejak kematiannya, banyak yang mengaku melihat sosok Johanna di balkon rumah tua itu. Kadang, terdengar isakan lirih di malam hari. Ada yang melihat seorang gadis berbaju putih berjalan perlahan di taman, mencari seseorang yang tak kunjung datang. Hingga kini, misteri Johanna masih belum terpecahkan. Dan jika kamu melewati rumah ini dan mencium wangi melati, mungkin Johanna ada di dekatmu, menunggu Jaya, atau menunggumu.